Dipicu sengketa tanah, seorang bocah berusia 12 tahun di Indramayu, Jawa Barat digugat kakek kandungnya sendiri. Sidang gugatan masih berjalan di Pengadilan Negeri Indramayu. ZI, siswa kelas 5 SD ini harus terlibat persoalan hukum setelah digugat kakek kandungnya sendiri. Bocah berusia 12 tahun ini digugat lantaran perkara tanah warisan ayahnya Suparto yang meninggal 1 tahun lalu. Objek sengketa adalah rumah yang ditinggali ZI dan ibu kandungnya. Tanah tersebut diketahui milik ayah ZI. Tak terima tanah ditempati menantu dan cucunya, kakek ZI melayangkan gugatan ke pengadilan dan menggugat cucunya sendiri. Gara-gara sengketa tanah itu, hubungan keluarga yang semula harmonis berubah menjadi dingin. Keluarga mengaku terpukul atas kasus gugatan ini, terlebih tergugat merupakan bocah di bawah umur. Hingga kini kasus perebutan tanah itu masih disidangkan di Pengadilan Negeri Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Kita akan ke informasi lainnya, pemirsa. 75 pelajar mulai melakukan simulasi sekolah rakyat rintisan di Sentra Handayani Jakarta Cipayung, Jakarta Timur. Seluruh siswa nantinya akan dibagi menjadi 3 rombongan belajar yang terdiri dari 25 siswa. Simulasi sekolah rakyat dilaksanakan 2 hari sejak kemarin dan hari ini, di mana siswa diinapkan di asrama sekolah rakyat rintisan Sentra Handayani Cipayung, Jakarta Timur. Sebanyak 75 siswa jenjang SMP mengikuti simulasi dan terbagi dalam 3 rombongan belajar atau 25 siswa per kelompok. Sementara proses belajar mengajar nantinya akan mulai efektif dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025. Sejumlah orang tua siswa mengaku sangat bersyukur karena membantu menempuh pendidikan lanjutan yang diinisiasi oleh pemerintah. Uji coba sekolah rakyat juga digelar di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, dan ditinjau langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rabu kemarin. Dalam uji coba ini, sebanyak 180 siswa menginap di asrama sebelum resmi masuk sekolah rakyat 14 Juli mendatang. Para siswa juga mencoba absen digital serta mengikuti cek kesehatan awal. Kita evaluasi apa yang kurang dan mana yang harus diperkuat untuk nanti dimulai pembelajaran tanggal 14 Juli. Jadi dengan simulasi ini kita akan tahu kekurangannya di mana, yang sudah bisa kita perkuat di mana. Hari ini kita mulai dengan cek kesehatan macam-macam. Sementara di Pandeglang, Banten, memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, SDN Kraton 5 tak memiliki siswa baru yang mendaftar. Hal tersebut buntut isu sekolah akan ditutup serta kondisi sekolah yang dinilai tidak layak. Memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, suasana ruang kelas 1 SDN Kraton 5 Pandeglang nampak lengang. Tak ada satupun siswa baru yang mendaftar di sekolah ini. Bahkan dari kelas 2 hingga kelas 6 hanya diisi oleh sebanyak 36 orang siswa saja. Sementara pada tahun 2024 lalu, sekolah ini hanya mendapatkan siswa baru sebanyak 2 orang. Kepala sekolah menyatakan kondisi ini dampak adanya informasi sekolah akan ditutup hingga digabung, sehingga orang tua siswa memilih tak mau mendaftarkan anaknya. Selain itu, buruknya sarana dan prasarana di sekolah juga menjadi penyebab tidak adanya murid baru yang mendaftar. Sempat melihat ke sini kondisi sekolah ini yang seperti sekarang ini ya, kondisinya sangat memprihatinkan. Fasilitasnya sangat kurang gitu. Ya dari situ juga mungkin menilai ya siapa yang mau ke sekolah ke sini. Tati hanya berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk sekolah ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, puluhan karung berisikan bangkai ayam gegerkan warga usai dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibatnya, tumpukan karung berisi bangkai tersebut mengeluarkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas warga. Tumpukan karung berisi bangkai ayam yang mengeluarkan bau busuk ditemukan warga di kawasan Desa Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Bahkan, ratusan kilogram bangkai ayam ini sudah dikerubuti lalat hingga sangat mengganggu aktivitas warga. Diduga karung-karung berisi bangkai ayam ini sengaja dibuang orang yang tak bertanggung jawab. Total ada 40 karung yang berisi bangkai ayam. Bangkai ayam sebagian dibakar petugas untuk menghilangkan bau, sementara sisanya dijadikan barang bukti untuk dilaporkan ke pihak terkait. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila mengadukan kasus perundungan yang dialami oleh putrinya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dhani berharap para pelaku bisa mendapat hukuman yang setimpal. Bersama sang istri Mulan Jamila, musisi Ahmad Dhani mendatangi kantor KPAI untuk mengadukan persoalan perundungan yang dialami putrinya SF di Menteng, Jakarta Pusat. Aduan diterima langsung Ketua KPAI, Ai Mariyati Solihah. Dhani mengaku aduannya tidak semata untuk pribadi keluarganya saja, tetapi mewakili anak-anak Indonesia yang menjadi korban perundungan. Ia berharap para pelaku disanksi tegas agar memberikan efek jera dan kedepannya tidak ada lagi aksi perundungan terhadap anak. Kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak. Setelah menerima aduan, Ketua KPAI langsung memeriksa konten video yang dibawa Ahmad Dhani, dan ada satu video yang sangat jelas merekam aksi perundungan luar biasa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daro di kamar kosnya kawasan Menteng, Jakarta Pusat masih menjadi misteri. Keluarga menyebut korban tidak pernah bercerita soal tekanan pekerjaan, juga tidak dalam kondisi sakit. Bahkan korban berencana mudik untuk liburan keluarga pada pekan ini. Disambut isak tangis keluarga, jenazah diplomat muda Arya Daro Pangayunan tiba di rumah duka Munggur Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Usai disolatkan, almarhum dimakamkan di TPU Suten tak jauh dari rumah duka. Pemakaman berlangsung sederhana, dihadiri keluarga dan rekan kerja, termasuk Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Chuda Nugraha. Sebelumnya Selasa lalu, diplomat muda Kemenlu Arya Daro Pangayunan ditemukan tewas di kamar kos kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kematian korban penuh kejanggalan. Wajah korban dilakban namun tidak ditemukan tanda kekerasan. Jasad korban berada di atas kasur tertutup selimut layaknya tengah tertidur biasa. Sementara tidak ada satupun barang berharga korban hilang. Bahkan pintu kamar terkunci dari dalam. Keluarga tidak berkomentar terkait kemungkinan korban tewas dibunuh. Keluarga menyebut korban tidak pernah cerita soal tekanan pekerjaan, juga tidak sedang sakit. Bahkan korban berencana mudik untuk liburan bersama anak-anaknya pekan ini. Kemarin kan dia kesini tuh Sabtu Minggu, saya sempat ngobrol keluarga lah gitu, ngobrol keluarga, terus habis itu ya sudah dia balik ke Jakarta karena kayak pekan ini si Daro tuh mau pulang gitu, dia kan sama anak mau ke Borobudur. Artinya tidak ada yang tampak aneh itu ya Pak ya? Sementara itu tim reserse Polrestro Jakarta Pusat kembali menggelar olah TKP pada Rabu siang. Polisi memeriksa 2 CCTV sekitar lokasi dan meminta keterangan 5 saksi. Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kematian Arya Daro ke pihak kepolisian. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.